Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Yeni Lestari dari kelas PGMIC akan menjelaskan tentang gender sebagai perspektif. Pembahasan yang pertama yaitu konsep gender. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu kelamin. Menurut Ismah Salman, gender merupakan suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki maupun sifat perempuan yang dibentuk secara sosiokultural. Pengertian tersebut di atas dipertegas oleh Mansur Fakih yang mengatakan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara global, sosial maupun kultural. Gender diartikan sebagai konstruksi sosial kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminisme. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan secara bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering dikaitkan dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita berhubungan dengan feminisme. Kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan suatu korelasi absolut. Secara teoretik terdapat 3 definisi mengenai gender, yaitu yang pertama, gender adalah pembedaan peran, identitas, serta hubungan antara perempuan dan laki-laki seperangkat harapan, keyakinan, dan stereotip yang seharusnya dilakukan oleh seorang individu, laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sosial mereka. Yang ketiga yaitu perangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian gender adalah suatu konsep untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki secara natural sehingga semua orang mampu melihat perbedaan tersebut tanpa memandang suku, ras, agama, dan bangsa. Gender juga mempunyai arti untuk membedakan sifat antara perempuan dan laki-laki yang berbeda, yaitu perempuan memiliki sifat lemah, lembut, sedangkan laki-laki bersifat tegas, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Agar gender tidak membuat perempuan dan laki-laki dibedakan yang menimbulkan ketidakadilan dan kaum perempuan selalu tertindas. Dengan adanya pemahaman tentang gender pada masyarakat luas akan mudah mempelajari dan memahami tentang laki-laki dan perempuan sama kesetaraannya dan memiliki peran masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem atau struktur yang mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dalam sistem tersebut. Ketidakadilan gender sendiri dalam zaman Rasulullah SAW sudah ada, yaitu perempuan dijadikan budak dan sedangkan laki-laki menjadi pemimpin atau menjadikan wanita tersebut menjadi budak. Ketidakadilan gender juga terjadi pada zaman sekarang, yaitu ketidakadilan gender perempuan yang mana perempuan tidak mendapatkan haknya untuk pendidikan. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender sendiri yaitu yang pertama, marginalisasi atau proses peminggiran atau pemiskinan adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Nah, contohnya yaitu perempuan mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya banyak perempuan yang mendapatkan gaji kecil, nafkah dari laki-lakinya berkurang, terus bisa dipecat kapanpun. Yang kedua yaitu subordinasi atau penomorduaan, yaitu pada dasarnya adalah keyakinan bahwa satu jenis kelamin perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Nah, contohnya sendiri yaitu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, contohnya yaitu perempuan selalu tidak mendapatkan haknya dibandingkan laki-laki. Haknya itu seperti apa? Yaitu seperti pendidikan. Dalam pendidikan, banyak sekali wanita yang hanya
mendapatkan pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, segi apa yang mendasari wanita tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan? Yaitu yang pertama, ketika ekonomi keluarganya terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan itu akan diberikan kepada laki-laki. Padahal kan belum tentu laki-laki tersebut bisa menjadi lebih pemimpin daripada perempuan. Yang ketiga yaitu stereotipe, adalah citra baku tentang individu dan kelompok yang sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Contohnya yaitu pandangan terhadap perempuan, tugas dan fungsinya perempuan untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Yaitu label untuk kaum perempuan yaitu di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan label untuk laki-laki yaitu dia bebas mengekspresikan semuanya, yaitu bekerja, menjadi pemimpin keluarga, berpolitik, ataupun berbirokrat. Yang selanjutnya yaitu beban ganda. Beban ganda ini banyak ditanggung oleh satu jenis kelamin secara berlebihan, yaitu contohnya perempuan. Perempuan bisa saja bekerja di luar rumah dan bisa saja bekerja di luar rumah tanpa mereka menjadikan beban hal tersebut. Yang terakhir yaitu kekerasan. Kekerasan sendiri banyak yang dialami oleh perempuan. Contohnya yaitu pelecehan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap perempuan yang lain-lainnya. Sementara itu pendidikan juga menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Nah, ketidakadilan gender sendiri pada perempuan pada zaman sekarang masih banyak terjadi, sehingga ketidakadilan gender banyak yang masyarakat luas belum mengetahui, padahal gender sendiri tidak mempengaruhi pendidikan, sehingga wanita selalu ditindas dan wanita selalu dianggap rendah dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu gender dalam pendidikan. Pendidikan sendiri yaitu suatu proses belajar mengajar yang dimana terjadi antara guru dan murid. Nah, pendidikan sendiri itu sangat penting bagi laki-laki dan perempuan. Karenanya hak mereka tidak boleh dibedakan. Pendidikan juga sangat diperlukan atau ditanamkan pada perempuan sejak dini, karena pada hakikatnya perempuan juga akan menjadi seorang ibu yang dimana akan menjadikan mereka mendidik anaknya atau madrasah pertama bagi anaknya. Nah, perempuan juga menjadi agen perubahan. Perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci meningkatkan kesehatan gizi dan pendidikan. Untuk memberdayakan perempuan agar berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat. Setiap orang atau setiap individu memiliki akses untuk berpendidikan yang setinggi-tingginya. Tanpa akses semacam itu, para perempuan, terutama perempuan miskin dan anak-anaknya, hanya akan memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan status ekonominya atau berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Agar bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat, kaum perempuan dan kaum miskin juga harus memiliki akses terhadap kesempatan dalam pendidikan. Nah, gender sendiri dalam pendidikan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya mereka itu sama saja. Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan itu sama saja, yang hanya membedakan adalah dari segi biologisnya atau dari segi fisiknya. Pendidikan sangat diperlukan dalam masyarakat, sehingga masyarakat mampu memiliki pengetahuan yang banyak. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan juga harus diwujudkan dalam pendidikan tersebut. Apabila dalam pendidikan masih mengedepankan kesetaraan gender, maka laki-laki akan menjadi superior daripada perempuan. Sementara itu, perempuan tidak merasa dirinya inferior dibandingkan laki-laki.
Apabila semakin adanya kesenjangan antara laki-laki, maka akan memudahkan di dalam dunia pendidikan. Nah, maka dari itu, pendidikan sangat penting bagi laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya mereka sama dan tidak ada bedanya. Islam banyak mengajarkan tentang ilmu yang mana hak seorang perempuan sama saja dengan hak seorang laki-laki. Pendidikan bagi perempuan itu sangat-sangat diwajibkan karena mereka akan menjadi seorang ibu sehingga menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang tinggi atau setara dengan laki-laki karena tanggung jawab yang mereka pikul sangat berat. Nah, gender sendiri dalam pendidikan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena pada hakikatnya mereka itu sama saja. Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan itu sama saja, yang hanya membedakan adalah dari segi biologisnya atau dari segi fisiknya. Pendidikan sangat diperlukan dalam masyarakat, sehingga masyarakat mampu memiliki pengetahuan yang banyak. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan juga harus diwujudkan dalam pendidikan tersebut. Apabila dalam pendidikan masih mengedepankan kesetaraan gender, maka laki-laki akan menjadi superior daripada perempuan. Sementara itu, perempuan tidak merasa dirinya inferior dibandingkan laki-laki. Apabila semakin adanya kesenjangan antara laki-laki, maka akan memudahkan di dalam dunia pendidikan. Nah, maka dari itu, pendidikan sangat penting bagi laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya mereka sama dan tidak ada bedanya. Islam banyak mengajarkan tentang ilmu yang mana hak seorang perempuan sama saja dengan hak seorang laki-laki. Pendidikan bagi perempuan itu sangat-sangat diwajibkan karena mereka akan menjadi seorang ibu sehingga menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang tinggi atau setara dengan laki-laki karena tanggung jawab yang mereka pikul sangat berat. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.